Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Setia Pambudi. Saya dari kelas 11 RPL 1, nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi mengenai proyek yang sudah saya buat, yaitu sistem perpustakaan. Pada halaman awal, ini merupakan halaman login, di mana kita diminta untuk menginputkan data berupa nama pengguna dan juga kata sandi. Di sini, saya akan login sebagai admin. Setelah kita masuk, kita akan dibawa ke dalam halaman utama. Dan di dalamnya terdapat beberapa menu seperti data, transaksi, laporan, dan juga keluar. Pada menu data terdapat tiga opsi, yaitu data buku, data anggota, dan juga data pustakawan. Pada menu transaksi terdapat dua opsi, yaitu peminjaman buku dan juga pengembalian buku. Kemudian pada menu laporan terdapat dua opsi juga, yaitu laporan peminjaman dan juga laporan pengembalian. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Pada menu data, pada menu data di data buku, di dalamnya terdapat tabel yang berisi data-data buku pada perpustakaan tersebut. Dan di bagian bawah sini ada beberapa fitur untuk menambahkan buku baru, terus mengubah data buku dan juga menghapus data buku. Di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan data buku, kemudian mengubah data bukunya, dan saya akan mencoba untuk menghapus data tersebut. Di bagian status, di sini terdapat dua opsi, yaitu tersedia dan tidak tersedia. Tidak tersedia di sini artinya buku tersebut sedang dalam peminjaman atau sedang dipinjam oleh orang lain. Kemudian, jika sudah, kita bisa simpan, dan nanti data buku tersebut akan masuk ke dalam tabel. Kemudian, jika kita ingin mengubah isi data, kita bisa klik data buku yang kita inginkan, lalu kita, misal di sini saya akan mengubah judul bukunya, lalu kita ubah. Nah, isi datanya akan terubah dan masuk ke dalam tabel. Kemudian jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal pilih data mana yang akan dihapus, lalu kita klik tombol hapus. Selanjutnya yaitu data anggota. Hampir sama seperti tadi, isinya yaitu ada tabel yang berisi data-data dan juga fitur-fitur seperti menambahkan anggota baru, mengubah data anggota, dan juga menghapus data anggota. Di sini saya akan menambahkan, mencontohkan untuk menambahkan data anggota baru. Saya simpan, dan nanti datanya bakal masuk ke tabel di atas. Kemudian sama jika kita ingin mengubah isi datanya, tinggal kita klik data yang ingin diubah. Lalu semisal di sini namanya bakal saya ganti, kita pilih ubah.
Dan nanti data yang ada di tabel bakal otomatis berubah. Sama jika kita ingin menghapusnya, tinggal kita klik, lalu kita hapus. Kemudian masih di menu data, yaitu data pustakawan. Data pustakawan ini hanya bisa diakses oleh admin. Di dalamnya sama, ada tabel juga, lalu ada fitur-fitur yang sama, yaitu menambahkan data, mengubah data, dan juga menghapus data. Saya akan mencoba untuk menambahkan min baru ya. Sini. Ada aksesnya, saya pilih administrator. Nah, datanya bakal langsung bertambah di sini. Dan jika kita mau mengubah dan juga menghapusnya, caranya masih sama seperti tadi. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu menu transaksi. Di dalamnya terdapat dua opsi, yaitu peminjaman buku dan juga pengembalian buku. Menu transaksi ini fungsinya untuk kita meminjam dan juga mengembalikan buku. Di dalam menu peminjaman buku terdapat tabel peminjaman buku, dan juga di bawahnya ada fitur seperti menambahkan peminjaman buku, mengubah data, dan juga hapus. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan peminjaman buku. Tapi sebelumnya saya coba cek dulu data buku yang masih tersedia. Hanya kamu, ini kan masih tersedia. Nah, saya akan coba untuk meminjam buku tersebut. Kita pilih judul bukunya hanya buku. Setelah itu kita pilih anggota. Nah, pada tanggal harus kembali, ini jaraknya, uh, maaf, pada tanggal harus kembali, ini nanti otomatis menyesuaikan sama tanggal pinjam. Jadi semisal kita pinjam di tanggal 17 Maret. Nah, nanti tanggal kembalinya itu bakal otomatis diisi tanggal 27 Maret. Karena selisihnya itu 7 hari atau 1 minggu. Di sini langsung saja saya pinjam. Nah, datanya bakal masuk ke dalam tabel tersebut, tabel di atas. Lalu kita cek tadi pada data buku, apakah datanya menjadi tidak tersedia. Ya, data data buku dengan judul hanya kamu, status bukunya berubah menjadi tidak tersedia karena eh, kita meminjam buku tersebut. Di sini jika ingin mengubah juga masih sama caranya, yaitu tinggal kita klik data yang ingin kita ubah. Kemudian misal di sini saya akan mengubah tanggal pinjam. Nah, saya ubah. Nah, dan di sini bakal otomatis terubah. Tuh, untuk hapus juga sama, tinggal kita klik di sini dan kita hapus. Oke. Oke, di sini saya juga akan mencoba untuk melakukan pengembalian buku. Sama seperti tadi, jika kita ingin tinggal kita pilih buku yang ingin kita kembalikan.
Misal di sini saya ingin memulihkan buku ini, tinggal kita proses, kembalikan buku, oke. Dan nanti buku tersebut bakal otomatis dikembalikan. Lalu jika kita cek pada data buku, di sini status bukunya sudah menjadi tersedia. Itu tandanya bukunya sudah berhasil dikembalikan. Oke, setelah itu lanjut pada menu laporan. Di menu laporan ini juga terdapat dua opsi ya, yaitu laporan peminjaman dan juga laporan pengembalian. Jadi di sini fungsinya yaitu untuk kita melihat riwayat laporan peminjaman buku. Kita juga bisa melihat seperti contohnya dari tanggal ini sampai tanggal ini. Di sini saya akan langsung memberikan contohnya. Saya akan melihat riwayat peminjamannya mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 17 Maret. Pada pengembalian terdapat tiga opsi ya, yaitu semua sudah kembali dan juga belum kembali. Di sini jika kita memilih belum kembali lalu kita tampilkan, maka yang ditampilkan adalah data-data buku yang belum kembali. Jika kita memilih yang sudah kembali, maka yang ditampilkan adalah data-data buku yang sudah dikembalikan. Kemudian jika semua ini yang ditampilkan adalah data-data buku yang sedang atau yang sudah kemudian jika kita menampilkan opsi yang semua, di sini yang ditampilkan adalah semua riwayat peminjaman buku. Nah, itu yaitu menu laporan pengembalian. Sama seperti tadi, di sini fungsinya untuk melihat riwayat pengembalian buku. Ini saya contohkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 17 Maret. Di sini di pengembalian juga sama terdapat tiga opsi juga yaitu belum kembali dan juga sudah kembali. Sudah kembali dan juga semua. Jika saya tampilkan data yang belum kembali, maka yang ditampilkan adalah data buku yang belum dikembalikan. Kemudian jika saya pilih sudah kembali, yang ditampilkan adalah data buku yang sudah dikembalikan. Terakhir yaitu di opsi semua. Jika saya pilih tampilkan, maka yang ditampilkan adalah semua riwayat buku yang pada pengembalian. Oke, dan yang terakhir yaitu keluar. Keluar ini ya untuk kita keluar, terus kembali ke halaman login. Oke, mungkin cukup sekian demonstrasi project sistem perpustakaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.